Raja dan kerabatnya pernah berkunjung ke Umbul Tirtomulyo untuk menggelar padusan menjelang bulan Ramadan atau sekedar tirakatan. Bahkan tiap 8 tahun sekali, yaitu tiap awal tahun Dal, Keraton Surakarta selalu ngangsu atau mengambil air dari umbul yang diberi nama Umbul Tirtomulyo guna perlengkapan dan kelengkapan upacara sawindunan. Upacara ini adalah adat tradisi Keraton Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Datar Media, Provinsi Jawa Tengah memang dikenal dengan keindahan wisata alamnya yang masih asri dan beragam jenisnya. Sebagaimana yang ada di wilayah Dusun 2 Kemasan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, terdapat sebuah wisata pemandian yang dikenal sebagai Umbul Tirtomulyo. Umbul Tirtomulyo merupakan salah satu tempat wisata pemandian yang memiliki nilai sejarah dengan suasana yang eksotis bagaikan nuansa pada zaman kerajaan, sehingga sangat menarik untuk dikunjungi saat sedang berada di Boyolali, Jawa Tengah. Di samping lokasinya yang eksotis, wisata pemandian ini juga menghadirkan kualitas air yang jernih, bersih, dan menyegarkan serta dilengkapi dengan fasilitas yang sangat memadai. Umbul Tirtomulyo yang merupakan sebuah kolam pemandian dengan air berkualitas baik serta desain tempatnya yang cukup unik dan jarang ditemukan di daerah perkotaan. Selama beberapa dekade, tempat pemandian ini sempat diabaikan keberadaannya sehingga tidak banyak yang mengenalnya sebagai umbul atau kolam mata air yang bisa direnangi oleh pengunjung dari luar kota. Hal ini menjadikan Umbul Tirtomulyo kurang populer dibandingkan dengan Umbul Pengging yang terletak di kabupaten yang sama. Hanya kelompok-kelompok tertentu termasuk beberapa kerabat Keraton Solo yang masih mengagungkan tempat ini. Sebenarnya ada beberapa sumber mata air lain di desa ini, tetapi hanya Umbul Tirtomulyo yang tampak dirawat dan sudah diberi sentuhan baru oleh investornya. Umbul Tirtomulyo kini sudah banyak berubah dari bentuk kolam tidak bagus, lumut tebal dan bandel pernah menempel di tepiannya. Kini penampilannya sangat jauh berbeda. Umbul Tirtomulyo berubah menjadi tempat eksklusif dengan tembok keliling dari batu bata merah dan pintu masuk yang menyerupai gerbang keraton lengkap dengan patung di depannya. Sepasang arca dwarapala dengan mata mengarah ke depan seakan-akan bertugas sebagai penjaga tempat yang dulu pernah disakralkan. Kisah Umbul Tirtomulyo tidak terlepas dari peranan Sri Suhunan Pakubuwono ke-10 yang dikabarkan sering berkunjung di sini pada hari-hari tertentu puluhan tahun silam. Umbul Tirtomulyo sudah diperkenalkan sejak masa Sri Suhunan Pakubuwono ke-10 yang memerintah Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada tahun 1866 hingga 1939. Raja dan kerabatnya pernah berkunjung ke Umbul Tirtomulyo untuk menggelar padusan menjelang bulan Ramadan atau sekedar tirakatan. Bahkan tiap 8 tahun sekali, yaitu tiap awal tahun Dal, Keraton Surakarta selalu ngangsu atau mengambil air dari umbul yang diberi nama Umbul Tirtomulyo guna perlengkapan dan kelengkapan upacara sawindunan. Upacara ini adalah adat tradisi Keraton Surakarta. Hal ini terasa wajar jika mengingat lokasinya yang tidak jauh dari Umbul Pengging yang merupakan tempat rekreasi keluarga Raja Kasunanan Surakarta kala itu. Yang terdengar tidak masuk akal justru kebiasaan berendam di malam hari pada waktu-waktu tertentu oleh beberapa orang. Sampai sekarang, meski umbul tersebut telah mengalami perubahan bentuk aslinya, namun kenyataannya umbul tersebut masih diyakini mempunyai kekuatan magis. Hal ini dibuktikan masih adanya orang-orang bahkan dari luar daerah yang melakukan tirakat kungkum atau berendam dalam air di kolam ini pada malam hari.
Cara ini digunakan sebagai sarana terkabulnya doa atau permohonan. Orang Jawa menyebutnya sebagai sesirih laku kungkum. Datang untuk mencari berkah dari langit dan berburu pencerahan, atau masih menggunakan taman air peninggalan kerajaan sebagai sarana terkabulnya doa dan permohonan menjadi alasan-alasan kelompok tertentu mengunjungi Umbul Tirtomulyo. Tak hanya banyak dikunjungi oleh warga sekitar, tetapi banyak juga orang-orang di luar daerah yang datang ke sini untuk menikmati segarnya berenang di kolam ala pemandian kerajaan. Kedalaman tempat wisata air ini berkisar antara kurang lebih 1,5 meter pada pinggiran kolam dan kurang lebih 2 meter pada kolam di bagian tengah. Nama Umbul Tirtomulyo diartikan sebagai sumber mata air yang mulia. Tirto mempunyai arti air, sedangkan mulyo berarti yang dimuliakan. Selain tempat yang nyaman, Umbul Tirtomulyo juga dilengkapi dengan tambahan fasilitas dan hal menarik lainnya yang membuat setiap pengunjung merasa nyaman. Beberapa fasilitas dan hal menarik dari tempat wisata air ini meliputi tempat makan yang menjual makanan dan minuman yang siap melayani kapanpun setiap pengunjung membutuhkan. Yang menarik perhatian adalah harga soto seger yang hanya berkisar Rp3.000 untuk porsi kecil dan Rp5.000 untuk porsi besar serta gorengan dadakan. Di pinggiran kolam juga ada tempat untuk duduk menikmati suasana atau untuk menaruh barang bawaan. Tidak perlu takut barang bawaan basah saat hujan karena ada atapnya. Kemudian tersedia beberapa ruangan kamar mandi yang cukup nyaman dan bersih untuk digunakan. Selain itu juga terdapat penyewaan pelampung bagi yang belum bisa berenang atau takut jika tenggelam yang cukup dengan harga sewa sebesar Rp5.000. Setelah mengalami perbaikan dan mengikuti tren kekinian, saat ini di Umbul Tirtomulyo memiliki kolam anak. Letak kolam anak berada di sebelah kanan pintu masuk, jadi Umbul Tirtomulyo dapat dikunjungi pula oleh anak-anak dan menjadi salah satu wisata keluarga di Kecamatan Sawit, Boyolali. Untuk jam operasionalnya, tempat ini buka setiap hari di jam 8 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung hanya dengan membayar tiket sebesar Rp5.000 saja, sudah bisa merasakan kesegaran mata air yang jernih dan sensasi serasa mandi di kolam raja yang sakral. Nah, sahabat Datar Media, demikian tentang Umbul Tirtomulyo yang menghadirkan tempat pemandian segar dan bersih dengan nuansa kerajaan serta masih diyakini memiliki nilai yang sakral hingga saat ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.